Shalom dan selamat tengah hari kepada semua jemaat. Mari sekali lagi kita terus untuk meninggikan nama Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku diberi kuasa.
kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Beri kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Kau Raja segala raja. Oh Jesus, oh Jesus, Kaulah segala raja. Oh, oh. Jesus. Haleluya Yesus, sekali lagi mari kita sama-sama untuk menyembah Tuhan Allah kita. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa,
Haleluya Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ya Tuhan, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah Tuhan Allah kami yang Tritunggal ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala-galanya ya Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya Tuhan, semua masalah pribadi kami ya Tuhan, maupun masalah apa yang kami alami dalam situasi seperti yang ada sekarang ya Tuhan, biarlah kami serahkan saja ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Tuhan, biarlah pujian penyembahan kami ya Tuhan berbau harum di hadapan-Mu. Biarlah semuanya Tuhan, kami bersuka cita Tuhan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya katakan amin. Shalom dan salam sejahtera jemaat Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini adalah hari pertama ataupun minggu pertama dalam tahun baru. Kita datang beribadah bersama-sama kepada Tuhan maupun secara online dan juga secara pertemuan secara fisikal. Dan puji Tuhan, kita sangat bersyukur karena pada tahun ini kita masih bisa bertemu antara satu dengan yang lain, puji Tuhan, karena kita percaya bahwa selagi kita diizinkan oleh Tuhan untuk datang beribadah kepadanya, dan kita percaya ada sesuatu yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Sebelum saya meneruskan firman Tuhan, dan mari kita persiapkan hati kita untuk kita memberi kepada Tuhan. Mari saudaraku, siapkan hatimu dan berilah yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya akan berdoa buat pemberian kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami memiliki kesempatan di dalam tahun 2021 ini, di dalam minggu yang pertama ini Tuhan, kami sangat bersyukur karena kami bisa datang beribadah kepadamu. Sekaligus Tuhan kami bisa memberi yang terbaik kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang memberi Tuhan, dan juga berkati firman Tuhan yang kami akan dengar sebentar, supaya ia menjadi kekuatan buat kami semua. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan begitu baik, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Dan kita tahu bahwa tahun ini kita masuk ke dalam satu era yang baru, satu perubahan yang baru di mana kita perlu mencari apa keinginan Tuhan dalam era yang baru ini, dalam tahun yang baru ini. Dan kita percaya bahwa banyak hal-hal yang berlaku selepas di dalam beberapa tahun kebelakangan ini mengubah dunia tidak sama lagi. Dan saudaraku, kalau kita lihat peristiwa-peristiwa yang melanda dunia berapa tahun yang lalu, yaitu melalui yang menggemparkan dunia, yaitu pada 11 September, itu menggemparkan dunia, dan peristiwa ini membuat dunia begitu berubah secara drastik. Saudaraku, juga kita telah alami juga bersama-sama pada tahun yang lalu, di mana dunia juga digoncangkan, di mana dunia itu mengalami serangan pandemik COVID-19 yang membuatkan seluruh dunia berubah secara drastik, dan manusia juga berubah, cara kehidupan dunia manusia juga berubah. Manusia menjalankan kehidupan
norma-norma yang baru yang tidak sama dengan kehidupan sebelumnya. Jadi saudaraku, di sini kita perlu melihat bahwa dunia berubah begitu cepat sekali dalam era yang baru ini. Dan saya percaya bahwa semua ini disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang berlaku. Dan kita tahu bahwa peristiwa yang besar yang berlaku di seluruh dunia itu COVID-19. Di mana kita ataupun manusia dan seluruh dunia mengalih ataupun melakukan segala sesuatu itu secara digital. Dan pelayanan gereja juga, khususnya dalam pelayanan gereja kita melihat bahwa gereja-gereja juga mengalihkan pelayanan mereka itu secara digital. Jadi saudaraku, Tuhan mau kita menyadari dalam era yang baru ini, apa yang Tuhan sedang kerjakan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, perubahan yang sedang berlaku di dunia ini untuk mengingatkan kita apa yang Tuhan mau kerjakan. Dan kita percaya bahwa adanya sistem yang baru, yang besar yang berlaku dan ia mempengaruhi kehidupan manusia. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan. Jadi ketika kita masuk ke dalam sistem perubahan dunia, di mana kita perlu juga bersiap sedia untuk menghadapinya. Amin. Dan kita percaya bahwa kita masuk ke dalam satu era yang baru. Dan kita perlu bersiap sedia. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu menyadari apa yang Tuhan kerjakan dalam era yang baru ini. Perlu mengerti dan mengetahui apa yang Tuhan mau lakukan supaya kita tidak ketinggalan. Amin saudaraku. Kalau kita lihat bahwa bangsa Israel menyadari ketika itu mereka sedang masuk ke era yang baru di mana pemerintahan Daud sebentar lagi akan bermula. Dan pemerintahan untuk menggantikan pemerintahan Raja Saul dan rakyat dan para askar-askar mereka mempersiapkan diri untuk bergabung dengan Daud masuk ke dalam pemerintahannya. Jadi semua ada musimnya. Dan kita tahu bahwa ini dia, kita perlu menyadari bahwa kita sedang masuk ke dalam satu era yang baru di mana Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Kalau kita baca dalam 1 Tawarik 12, 22 hingga 23, ini mengenai bangsa Israel ketika mereka mengerti bahwa era baru buat pemimpin mereka, ada seorang raja akan menggantikan Raja Saul, mereka mengikuti Raja Daud. Kalau kita baca sini saudaraku dalam 1 Tawarik 22 ayat 1 Tawarik 12, 22 hingga ayat 23, dari hari ke hari orang datang kepada Daud untuk membantu dia sehingga mereka menjadi tentara yang besar seperti bala tentara Allah. Inilah jumlah pasukan bersenjata untuk berperang yang datang kepada Daud di Hebron untuk menyerahkan jabatan raja daripada Saul kepada Daud sesuai dengan titah Tuhan. Jadi saudaraku, ini dia, kita perlu menyadari setiap perubahan, setiap era yang baru, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak ketinggalan, supaya kita tidak berada dalam sistem yang lama, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam era yang baru ini. Saudaraku, kalau kita juga melihat dalam peristiwa Nuh, di situ Tuhan mau orang-orang yang ada di zaman Nuh mengerti tentang apa yang Tuhan ingin kerjakan di era yang baru itu. Kalau kita baca dalam Lukas pasal 17 ayat yang ke-26 hingga yang ke-27, dan sama seperti yang terjadi pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada hari anak-anak manusia. Mereka akan minum, mereka akan kawin dan dikawinkan sampai pada hari Nuh masuk ke dalam batra, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita menyadari bahwa satu era yang baru untuk kita harus mempersiapkan diri untuk kedatangan anak manusia. Amin saudaraku, Yesus memperingatkan kita bahwa kedatangannya akan seperti apa yang terjadi pada zaman Nuh. Ini dia, Tuhan mengingatkan kita lewat peristiwa Nuh, di mana bahwa apa yang terjadi di era pada waktu zaman Nuh itu akan terjadi juga pada kedatangan anak manusia. Jadi saudaraku, kita perlu menyadari dan memiliki hikmat bagaimana kita mempersiapkan diri untuk kedatangan anak manusia. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita akan mempelajari apa yang terjadi di zaman Nuh dan apa sistem yang baru yang Tuhan tetapkan bagi manusia
supaya manusia bisa memasukinya dan tidak ketinggalan dengan apa yang Tuhan sedang lakukan pada waktu itu. Saudaraku, kalau kita baca di dalam Kejadian 6 ayat pertama hingga yang keempat mengenai peristiwa Nuh ini, Kejadian 6 ayat 6 yang pertama hingga yang keempat, bunyi firman Tuhan sedemikian, ketika manusia mula menjadi semakin ramai di muka bumi, dan mereka melahirkan anak-anak perempuan, anak-anak Allah melihat betapa elok paras rupa anak perempuan manusia itu, lalu mereka memperistri sesiapa saja perempuan yang dipilih mereka. Maka Tuhan berfirman, rohku tidak selama-lamanya akan menyertai manusia yang fana fitrahnya atau bersifat kedagingan. Umur mereka akan cuma 120 tahun saja. Orang Nephilim juga penghuni bumi pada zaman itu dan juga pada zaman sesudahnya, yaitu ketika anak-anak Allah meniduri anak perempuan manusia yang seterusnya melahirkan anak untuk para manusia itu. Golongan manusia itulah para wira gagah perkasa pada zaman purba, termasyhur nama mereka. Kalau kita lihat di sini saudaraku, mereka peristiwa ini di mana satu bangsa ketika itu, satu bangsa yang besar, satu bangsa yang dinamakan orang Nephilim. Siapakah orang Nephilim ini? Orang Nephilim ini adalah malaikat yang telah jatuh dan bersetubuh dan berkawin dengan anak manusia. Jadilah bangsa Nephilim, orang raksasa dan gagah perkasa. Dan saudaraku, kalau kita lihat dari peristiwa ini, ketika itu bangsa Nephilim ini, orang-orang yang gagah perkasa ini, mereka mau membangunkan sebuah bangsa yang besar, yang gagah perkasa untuk melawan Tuhan. Mereka coba untuk menawan dunia dan membina kerajaan mereka sendiri karena mereka dikuasai oleh hati yang jahat, sehingga mereka mau melakukan hal mereka sendiri. Saudara yang seiman dalam Tuhan, kalau kita lihat bangsa ini, bangsa Nephilim ini, bangsa ini menyangka mereka bisa hidup tanpa Tuhan. Jadi mereka melakukan hal, mereka sesuka hati mereka, mengikut keinginan mereka sendiri dan tidak mentaati Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, bangsa yang lahir ketika itu, yang ada pada zaman Nuh itu adalah bangsa ataupun orang-orang yang besar, yang gagah perkasa. Mereka tidak mentaati Tuhan. Menurut firman Tuhan bahwa mereka melakukan kejahatan menurut keinginan mereka sendiri. Akhirnya saudaraku, mereka coba melawan Tuhan. Mereka menetapkan, mereka menjadikan diri mereka sebagai Tuhan mereka sendiri. Mereka melakukan sesuka hati mengikut apa yang menjadi keinginan mereka tanpa mengikuti Tuhan. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita lihat pada hari ini, ramai di antara kita seperti bangsa ini, memiliki hati yang keras, hati yang sombong, hati yang tidak mentaati Tuhan. Karena kita hari ini dipengaruhi atau dikelilingi oleh teknologi dan pengetahuan yang lebih maju dan canggih, dan kita percaya bahwa teknologi sebenarnya ini baik untuk kita, untuk pengetahuan kita, tetapi anak manusia pada hari ini, mereka menggunakan hal-hal ini untuk membangunkan kerajaan mereka sendiri dan merasa sombong, akhirnya mereka mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi saudaraku, apa yang kita mau lihat daripada hal ini, bahwa di akhir nanti, di akhir zaman ini, bahwa ramai manusia yang tidak lagi mau mentaati Tuhan. Mereka seperti orang-orang yang berada pada zaman Nuh, yang mereka ini menyangkal Tuhan, mereka ini melakukan hal yang jahat di mata Tuhan dan melakukan apa yang menjadi keinginan mereka sendiri. Jadi saudaraku, maka Tuhan menghukum mereka dan membunuh mereka semua lewat kejadian air bah, supaya Tuhan bisa reset kembali, menetapkan kembali peraturan hal-hal yang baru buat manusia. Kalau kita lihat saudaraku dalam Kejadian 6 pasal 3 mengatakan bahwa maka Tuhan berfirman,
Rohku tidak selama-lamanya akan menyertai manusia yang fana fitrahnya, umur mereka cuma 120 tahun saja. Kejadian 6, 5 hingga 7, namun begitu Tuhan melihat kejahatan manusia besar di bumi, dan segala hasrat dan kecenderungan hati mereka sentiasa tertumpu kepada kejahatan sahaja, maka menyesallah Tuhan. Karena Dia telah menjadikan manusia di bumi ini, dan hal itu mendukakan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, manusia dan juga hewan, termasuk hewan yang melata dan burung-burung di udara, karena hatiku kesal bahwa aku menjadikan semuanya ini. Manusia jahat di mata Tuhan. Maka Tuhan ingin memusnahkan semua yang jahat ini. Manusia ketika itu jahat di mata Tuhan, dan Tuhan menyesal untuk menciptakan manusia, dan Tuhan mau meriset kembali, mengubah kembali kehidupan manusia lewat peristiwa air bah. Dan manusia pada waktu itu semua mati kecuali Nuh dan keluarganya. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, dan Tuhan menetapkan suatu era yang baru buat manusia, di mana Tuhan menetapkan umur manusia hanya 120 tahun saja. Tuhan mempersingkatkan umur manusia. Sebelum Tuhan menghukum manusia melalui air bah, dan sebelum kejahatan manusia besar di muka bumi ini, umur mereka itu ratusan tahun, saudaraku. Tetapi oleh kerana mereka jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh mereka semua dan set kembali umur manusia, yaitu 120 tahun. Dan kalau kita baca di dalam buku Mazmur, dan mengatakan umur manusia 70 tahun, kalau kuat pun 80 tahun. Jadi saudaraku, ini caranya Tuhan membuat pengaturan kembali dengan sistem yang baru dan menetapkan umur manusia. Jadi saudaraku, kita perlu menyadari bahwa hidup kita ini sebenarnya sangat singkat di muka bumi ini, karena kita hanya menumpang. Jadi mari saudaraku, kita mengambil tahu apa yang perlu untuk kita lakukan keluar untuk menyatakan kemuliaan Tuhan, dan jangan pernah membuat halmu sendiri dan menyangka engkau boleh hidup tanpa Tuhan. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ini yang kita perlu perhatikan, bahwa Tuhan membawa kita pada saat ini ke era yang baru. Dan kita perlu perhatikan, karena apa yang berlaku di zaman Nuh juga akan berlaku ketika anak manusia datang. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita lihat di sini, di zaman Nuh Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak mau, roh Tuhan tidak mau tinggal di dalam manusia lagi. Kalau kita baca di dalam ayat tadi, bahwa Kejadian 6 yang ketiga, firman Tuhan mengatakan, maka Tuhan berfirman, rohku tidak selama-lamanya akan menyertai manusia yang fana fitrahnya, dan umur mereka cuma 120 tahun sahaja. Maksudnya saudaraku di sini, bahwa roh Tuhan tidak lagi tinggal di dalam kehidupan manusia. Ketika itu, sampai Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dan naik ke sorga, dan menjanjikan Roh Kudus untuk kita. Saudaraku, jadi kita sangat bersyukur karena hari ini Tuhan memberikan rohnya kepada kita untuk tinggal bersama dengan kita. Dan karena kita mendapat belas kasihan dan anugerah kasih daripada Tuhan kepada kita. Jadi saudaraku, namun Tuhan, roh Tuhan itu hanya tinggal dalam hati manusia yang benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Amin saudaraku, yang benar-benar mengizinkan Roh Kudus bekerja dalam hatinya. Tetapi buat orang yang keras hati, orang yang keras hati, yang memberontak kepada Tuhan, saya percaya bahwa Roh Kudus tidak ada dalam hidup mereka. Jadi saudaraku, ini dia. Ketika zaman Nuh sentiasa memberitahukan lewat roh Tuhan, perkataan Tuhan kepada bangsa-bangsa yang ada di ketika itu untuk mereka bertobat. Selama 100 tahun di dalam pembuatan batra, sambil Nuh membuat batra yang besar, sambil Nuh memberitakan tentang penghukuman Tuhan. Namun di antara mereka tidak ada yang peduli. Akhirnya mereka semua mati dan dihukum oleh Tuhan.
Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, sebelum Tuhan mengenakan sistem pengaturan yang baru, sudah pasti ada kebinasaan yang luar biasa. Kalau kita lihat di zaman Nuh, Tuhan membinasakan semua manusia dan binatang yang Dia ciptakan karena kejahatan mereka. Barulah Tuhan reset satu era yang baru di mana umur manusia hanya 120 tahun saja dan roh Tuhan tidak akan tinggal selamanya di dalam hati manusia. Tapi puji Tuhan, pada hari ini kita mengucap syukur roh Tuhan ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kalau kita lihat hanya Nuh dan keluarganya menjajarkan diri kepada Tuhan ketika itu. Kalau kita lihat sistem yang lama yang ada ketika itu sebelum air bah itu dihancurkan oleh Tuhan. Dan manusia setelah Nuh ada sistem yang baru yang Tuhan set untuk manusia. Dan saudaraku kita perlu menyadari ini dalam tahun ini. Kita tahu bahwa ada sistem yang baru yang Tuhan telah setkan dalam kehidupan kita. Dan kita perlu mengikutinya. Amin. Dan kita tahu bahwa ada kebinasaan yang besar yang akan berlaku di dunia ini, barulah kita bisa masuk ke dalam satu sistem yang baru. Kalau kita lihat saudaraku, ketika pandemi COVID-19 ini melanda seluruh dunia, ia memberi kesan kepada ekonomi dunia, ia memberi kesan kepada pekerjaan, memberi kesan kepada keluarga, malah ia memberi kesan kepada cara kita beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kalau kita lihat, cara yang digunakan oleh gereja sampai hari ini, setelah pandemik ini, kita masuk ke dalam pelayanan di era digital. Amin saudaraku. Jadi ada hal-hal yang baru yang Tuhan kerjakan supaya kita bisa mempersiapkan diri kita untuk kedatangan anak manusia. Karena saudaraku, apa yang berlaku di zaman Nuh, di mana waktu itu mereka hanya kawin, minum, pesta pora, dan melakukan yang jahat. Akhirnya penghukuman Tuhan datang. Pada waktu ini juga Tuhan akan datang ketika manusia hidup tanpa menyadari apa yang Tuhan sedang kerjakan. Amin. Dan kita tahu bahwa setelah apa yang berlaku di dunia berapa tahun yang lalu dan juga peristiwa pandemik COVID-19 ini, kita benar-benar berubah dalam pelayanan kita. Kita masuk ke dalam era digital, pelayanan di dalam era digital. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau kita menyadari akan hal ini. Apapun yang sedang berlaku, itu tidak akan menghalangi saudara dan saya untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Amin saudaraku, jangan memberi alasan. Karena Tuhan mau kita menyadari bahwa kita sedang bergerak di dalam musim yang baru. Dan Tuhan sedang memberikan kita amaran untuk kita memperhatikan apa yang Tuhan ingin kerjakan di era yang baru ini, dalam sistem yang baru ini, apa yang Tuhan telah setkan di dalam dunia ini saudaraku. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, kita perlu tahu apa yang terjadi supaya kita tidak dihukum. Kalau kita baca saudaraku dalam Ibrani 11 yang ke-7, melalui iman Nuh yang diberi amaran tentang perkara-perkara yang belum dilihat, telah bertindak dengan rasa takut akan Allah. Nuh telah menyediakan batra untuk menyelamatkan seisi rumahnya, dan dengan demikian dia telah menghukum dunia dan mewarisi pembenaran menurut iman. Amin. Jadi dalam hal ini, dalam tahun ini saudaraku, apapun perubahan yang berlaku di dunia ini, ketika kita masuk ke dalam era yang baru ini, dan kita tahu bahwa manusia sedang masuk ke dalam era digital, era yang baru. Apapun yang berlaku, marilah kita lakukan dengan iman. Seperti Nuh, dengan iman dia menyiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dia menyiapkan selama 100 tahun saudaraku, begitu lama sekali. Tetapi dia melakukannya dengan iman. Jadi saudaraku, dengan apa yang berlaku di dunia ini pada hari ini, pada gereja kita, pada pelayanan kita, marilah kita melakukan dengan iman dan menyiapkan untuk kedatangan anak manusia, kedatangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Saudaraku yang seiman dalam Tuhan, ketika Tuhan memberi amaran buat kita pada hari ini, lewat apa yang terjadi, mari kita persiapkan hati dan kita respon. Kita sangat bersyukur saudaraku, ketika kita melihat di dalam Alkitab, bangsa orang-orang Ninewi, ketika Tuhan memberi amaran kepada orang Ninewi melalui Yunus,
Apa yang berlaku saudaraku? Mereka meresponi firman Tuhan. Perkataan Tuhan akhirnya Tuhan tidak menghukum bangsa itu. Tetapi kalau kita lihat bangsa Israel, mereka membunuh nabi-nabi Tuhan. Mereka memberontak kepada Tuhan, akhirnya Tuhan membunuh bangsa itu. Kebanyakan mati karena memberontak kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang seiman dalam Tuhan, mari kita masuk ke dalam era yang baru ini dengan mentaati apa yang Tuhan sedang bicarakan buat kita. Mari kita siapkan batra untuk kita bisa bersiap sedia untuk menghadapi ataupun untuk menantikan kedatangan anak manusia. Saudaraku, kita tahu bahwa kita perlu buat persiapan karena sebentar lagi kita masuk ke dalam pemerintahan Tuhan. Ketika Tuhan datang, Dia akan memerintah dalam kehidupan kita. Kita baca saudaraku di dalam Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ke-15. Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15. Kemudian malaikat ke-7 meniup sangkakala, suara-suara lantang dari surga berkata, segala kerajaan di dunia ini telah menjadi kerajaan Tuhan. Kita dan kerajaan Kristusnya, dan Dia akan memerintah selama-lamanya. Amin. Dia akan memerintah selama-lamanya. Dan kita sangat bersyukur bahwa kita perlu bersiap sedia masuk kepada pemerintahan Kristus. Karena Tuhan, Dialah Tuhan, Dia akan membawa musim yang baru di mana manusia akan berjalan bersama Tuhan, berjalan dalam ketaatan dan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena Dia datang untuk memerintah atas kehidupan kita sebagai Raja. Kita akan hidup dan melihat tujuan Tuhan digenapi dalam kehidupan kita dan kita akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita percaya saudaraku, apa yang Tuhan kerjakan dalam era yang baru ini, apa yang kita lihat berlaku sebelum ini, itu mempersiapkan saudara dengan iman melangkah dalam tahun 2021 ini untuk menyiapkan hatimu untuk kedatangan Tuhan. Seperti Nuh menyiapkan batra untuk menyelamatkan keluarganya. Dan pada waktu itu juga orang-orang Nefilim, orang-orang raksasa yang menganggap mereka kuat, hebat, itu dihancurkan oleh Tuhan karena mereka tidak menyadari bahwa ada hari yang baru yang Tuhan mau tetapkan buat manusia. Mereka masih hidup di dalam dosa mereka melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, mereka menganggap mereka tidak perlukan Tuhan. Akhirnya secara tiba-tiba Tuhan mendatangkan air bah lalu menghukum mereka semua. Dan dari situ kita melihat bahwa ketika kita sebagai anak Tuhan, kalau kita tidak bersiap sedia mempersiapkan iman kita untuk menantikan kedatangan Tuhan, saya ingin memberitahu bahwa kedatangan Tuhan itu seperti apa yang berlaku pada zaman Nuh. Jadi apapun yang berubah, apapun perubahan, era baru yang Tuhan bawa kita masuk, kita perlu persiapkan iman kita. Kita benar-benar tahu bagaimana menjaga hati kita untuk kita melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Mari saudaraku, kita terus melakukan dengan iman bahwa kita percaya bahwa di era yang baru ini kita perlu mencari apakah yang menjadi keinginan Tuhan untuk kita lakukan dan kerjakan keluar supaya kita tidak ketinggalan. Amin saudaraku, kita benar-benar mau minta Tuhan menyatakannya dalam kehidupan kita supaya kita bisa mentaati dan mengikuti apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita dalam tahun 2021 ini, sehingga kita bisa melakukan kehendak Bapa, sehingga kita bisa menyatakan kemuliaan Tuhan di muka bumi ini. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini dalam tahun 2021 ini Tuhan, dalam minggu yang pertama ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami bahwa kami telah masuk ke dalam satu era yang baru. Era digital, era dunia yang sedang berubah Tuhan. Tuhan, kami perlu menyadari apa yang Kau ingin kerjakan dalam era yang baru ini Tuhan, supaya kami tidak sibuk dengan pekerjaan kami sendiri, tidak sibuk dengan apa yang kami lakukan sesuai dengan keinginan kami sendiri, tetapi kami mencari tahu Tuhan, apa yang Kau ingin kerjakan dalam era yang baru ini Tuhan. Apa yang Kau ingin kerjakan Tuhan supaya kami bisa melakukan dengan iman dan tidak ketinggalan Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Engkau mengingatkan kami, menyadari kami apapun yang berlaku di dunia luar ini Tuhan. Ada rencana Tuhan yang Tuhan sedang setkan, yang Tuhan sedang baik pulihkan dalam kehidupan kami supaya kami bisa bersiap sedia
menantikan kedatangan anak manusia sebagai Tuhan, sebagai Raja yang memerintah di muka bumi ini. Kami sangat bersyukur Tuhan buat segala sesuatu yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami menjadi orang-orang yang mentaati Tuhan, orang-orang yang memiliki hati yang jujur di hadapan Tuhan, supaya kami tahu Tuhan apa yang perlu kami kerjakan keluar sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan terus Tuhan Yesus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, supaya kami tahu bertindak dalam era yang baru ini Tuhan, untuk melakukan pekerjaan pelayanan apa yang Engkau ingin kerjakan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati kami semua, berkati umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga Tuhan kami menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan dan menjadi kekuatan buat kami. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin.